Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah umum Bahasa Indonesia bersama saya Desya Afrina. Pada pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan aturan perkuliahan yang akan kita jalani selama 16 kali pertemuan. Dan selain itu, saya akan memberikan gambaran umum kepada Anda tentang bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib yang harus Anda ambil sebagai mahasiswa. Jadi di universitas manapun mahasiswa harus mengambil mata kuliah bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia ini wajib atau penting dipelajari di universitas? Karena sampai kapanpun Anda akan menggunakan bahasa Indonesia ini. Contohnya dalam mengerjakan tugas, dalam menulis skripsi, dalam mempresentasikan hasil penelitian. Tanpa bahasa, Anda tidak bisa menyampaikan gagasan Anda kepada orang lain. Namun, dalam ruang lingkup akademik, Anda tidak bisa menggunakan bahasa seenaknya. Ada aturan-aturan tertentu yang harus Anda patuhi terkait bahasa Indonesia. Nah, karena itu, di mata kuliah bahasa Indonesia, Anda akan belajar tentang ejaan, tentang menyusun kalimat, tentang mengembangkan paragraf sampai menulis artikel. Dan materi-materi itu sangat Anda butuhkan agar Anda bisa menjadi mahasiswa yang dapat menyampaikan gagasan dengan baik, dengan bahasa yang baik dan benar. Oleh karena itu, saya mengharapkan Anda dapat mengikuti perkuliahan ini dengan serius. Semoga materi-materi di bahasa Indonesia ini bisa Anda aplikasikan untuk skripsi Anda, untuk mengerjakan tugas di jurusan Anda masing-masing, atau bahkan dapat berpengaruh ke masa depan Anda juga. Oleh karena itu, saya mengharapkan Anda bisa bekerja sama dengan baik di mata kuliah ini agar Anda juga bisa mendapatkan nilai yang maksimal dan manfaat dari mata kuliah ini. Untuk itu, apa saja yang akan kita jalani selama 16 kali pertemuan dan bagaimana aturan perkuliahannya akan saya sampaikan setelah ini. Oke, jadi mata kuliah ini sebanyak 2 SKS. Anda akan menjalani perkuliahan MKU Bahasa Indonesia selama 16 kali pertemuan. Nah, kuliah ini akan dilaksanakan secara daring. Kita bisa menggunakan Zoom meeting, video pembelajaran, e-learning, ataupun grup WhatsApp untuk membagikan materi dan berdiskusi. Nah, apa yang akan kita pelajari di MKU Bahasa Indonesia ini? Saya mengharapkan Anda sudah melihat RPS. Semuanya sudah melihat RPS dan bisa dilihat di sana apa saja materi-materi yang akan kita pelajari. Jadi di minggu pertama kita membicarakan tentang aturan perkuliahan, memahami strategi pembelajaran dan yang lainnya. Di pertemuan kedua kita akan mempelajari sejarah bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, dan ragam bahasa Indonesia. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan belajar ejaan, belajar menulis kalimat, belajar mengembangkan paragraf, belajar menulis artikel ilmiah, belajar menulis surat resmi, dan presentasi. Jadi Anda bisa melihat secara detail apa saja yang akan kita pelajari selama 16 kali pertemuan di RPS. Oke? Nah, bagaimana perkuliahan yang akan kita jalani selama 16 pertemuan ini? Perkuliahan akan diisi dengan penyampaian materi oleh dosen atau presentasi mahasiswa sesuai materi-materi yang ada di RPS. Nah, penyampaian materi oleh dosen ini bisa melalui Zoom meeting, bisa melalui video pembelajaran. Begitu juga dengan presentasi mahasiswa, kita bisa menggunakan video pembelajaran ataupun menggunakan aplikasi Zoom meeting. Nah, pada setiap pertemuan akan ada kuis. Kuis ini bertujuan untuk menguji pemahaman Anda terhadap materi yang kita pelajari pada setiap pertemuannya. Nah, aturannya, kuis akan diberikan 15 menit sebelum jam kuliah berakhir. Jadi saya sudah menyediakan tautan kuis, akan saya bagikan 15 menit sebelum jam kuliah berakhir. Nah, kuis ini tidak bisa Anda kerjakan di luar jam kuliah. Jadi Anda harus benar-benar selama 15 menit itu mengerjakan kuis. Jika Anda tidak mengerjakan kuis, berarti nilai kuis Anda 0 dan berarti Anda dianggap tidak hadir. Mengapa kuis akan mempengaruhi kehadiran Anda? Karena tidak di setiap pertemuan kita akan melakukan Zoom.
Bisa saja saya minta untuk menonton video pembelajaran atau belajar mandiri, sehingga saya harus melihat apakah benar Anda mempelajari materi hari itu dengan cara melihat hasil kuis yang Anda kerjakan. Oke, selanjutnya tugas. Tugas ini untuk mengidentifikasi pemahaman Anda terhadap materi-materi tertentu. Tugas tidak selalu ada di setiap pertemuan, jadi hanya ada beberapa di materi tertentu. Tugas ini bisa Anda kerjakan secara berkelompok ataupun secara mandiri. Itu tergantung ketentuan dari dosen dan tingkat kesulitan mengerjakan tugas ini. Tugas dikumpulkan via e-learning sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Biasanya saya menentukan tenggat waktu itu 1 jam sebelum perkuliahan hari itu dimulai. Nah, kalau terlambat mengumpulkan tugas, apalagi terlambat berjam-jam, itu dianggap tidak mengerjakan tugas. Nah, jadi silakan Anda manajemen diri Anda, manajemen waktu Anda agar Anda tidak terlambat mengumpulkan tugas. Karena lebih baik Anda mengumpulkan tugas walaupun tidak sempurna tapi tepat waktu, daripada Anda menyempurnakan tugas sebaik mungkin tetapi tidak bisa mengumpulkan tepat waktu. Paham ya? Jadi kalau misalnya tugas yang Anda kumpulkan tidak sempurna, ya bisa jadi Anda mendapatkan nilai 50, 60. Tapi sesempurna-sempurnanya tugas yang Anda buat tapi tidak tepat waktu, nilainya 0. Nah, jadi lebih baik kumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, bagaimanapun hasilnya. Selanjutnya, yang terakhir, penilaian. Penilaian ini merupakan evaluasi terhadap capaian mahasiswa. Nah, penilaian ini bisa diambil dari kehadiran dan partisipasi di kelas, pengerjaan kuis, pengerjaan tugas, UTS, UAS, dan proyek yang diberikan. Nah, tentu di dalam mata kuliah ini Anda berharap Anda bisa mendapatkan nilai maksimal, dan pasti Anda sangat menghindari yang namanya nilai C, D, atau E. Nah, bagaimana cara Anda agar bisa menghindari nilai C ini? Ada 5 poin yang saya garis bawahi di sini. Yang pertama, Anda harus mengisi daftar hadir minimal 13 kali pertemuan. Jadi dari total 16 kali pertemuan perkuliahan kita, Anda hanya boleh 3 kali absen. Hanya boleh 3 kali tidak hadir. Hanya boleh 3 kali tidak mengerjakan kuis. Nah, ini adalah aturan umum di perkuliahan kita. Jika lebih dari 3 kali Anda absen, Anda tidak diperbolehkan untuk mengikuti UAS. Otomatis tidak ada nilai yang masuk. Otomatis Anda akan mengulang lagi di semester selanjutnya. Tips yang kedua agar Anda tidak mendapatkan nilai C, yaitu tonton video pembelajaran secara seksama dan serius. Karena ini akan mempengaruhi pemahaman Anda terhadap materi. Jika Anda tidak paham dengan materi yang disampaikan, Anda juga tidak bisa mengerjakan kuis. Nah, ini juga akan berdampak ke tugas, ke UAS, dan UTS, dan ke yang lainnya. Yang ketiga, ketika kita melakukan Zoom meeting, semua mahasiswa harus menyalakan kamera. Ini adalah sebuah bentuk kesiapan Anda dalam mengikuti perkuliahan. Nah, jadi semuanya menyalakan kamera selama perkuliahan berlangsung. Kecuali ada kondisi-kondisi tertentu, di menit-menit tertentu Anda tidak bisa menyalakan kamera, boleh, tapi bukan dari awal sampai akhir perkuliahan Anda menutup kamera. Kemudian poin keempat yang paling gampang, agar Anda tidak mendapatkan nilai C, yang harus Anda lakukan adalah mengumpulkan tugas dan kuis tepat waktu. Nah, ini bisa Anda siasati dengan cara mengerjakan tugas sesegera mungkin. Jangan menunda-nunda mengerjakan tugas. Untuk mengerjakan kuis, ketika tautan kuis sudah dibagikan, segera kerjakan. Jangan membuang-buang waktu semenit pun. Oke. Cara yang terakhir yaitu maksimalkan nilai UTS, UAS, dan proyek. Nah, jadi kerjakan UTS, UAS, dan proyek dengan serius agar Anda mendapatkan nilai maksimal. Dan ada satu catatan terakhir.
Saya sangat melarang tindakan plagiasi ataupun mencontek. Jadi ketika saya mendapati tugas Anda, UTS, atau UAS, atau bahkan kuis sama dengan teman-teman Anda yang lain, otomatis Anda akan dapat nilai D untuk mata kuliah ini. Jadi jangan coba-coba berpikir untuk copy paste dari internet misalnya untuk mengerjakan tugas, mengerjakan UTS dan yang lainnya. Nah, jadi silakan gali kemampuan Anda untuk mengasah keterampilan di mata kuliah bahasa Indonesia ini. Kemudian yang terakhir, info perkuliahan. Anda juga sudah tahu bahwa info perkuliahan bisa Anda lihat di e-learning maupun di grup WhatsApp. Jadi saya mengharapkan tidak ada lagi yang ketinggalan informasi, kapan kuis akan dilakukan, apakah perkuliahan hari ini Zoom atau hanya video pembelajaran, semuanya akan saya bagikan di grup WhatsApp. Di grup WhatsApp kita juga bisa berdiskusi tentang materi yang mungkin tidak Anda pahami. Oke, Semoga video ini dapat membantu Anda memahami apa yang akan kita kerjakan 16 kali pertemuan mendatang. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya di grup. Nah, sebentar lagi, setelah Anda menonton video ini, saya akan membagikan tautan kuis untuk Anda kerjakan selama 15 menit. Nah, ingat, kuis hanya akan dikerjakan selama 15 menit. Pada menit ke-15, tautan akan ditutup dan Anda tidak bisa mengirim jawaban lagi. Sekian dulu penyampaian aturan perkuliahan hari ini dari saya. Semoga Anda tetap terus bersemangat mengikuti perkuliahan ini karena masih ada 15 pertemuan lagi yang akan kita laksanakan secara bersama-sama. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan terus bersemangat agar dapat mencapai nilai yang maksimal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.